Assalamualaikum bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Dapur CDC. Pada video kali ini saya akan kembali berbagi mengenai olahan tepung taro. Pada kesempatan ini saya akan membuat donat taro yang super lembut dan rasanya ini enak banget dan tampilannya juga tidak kalah menarik. Serta ini juga bisa dijadikan ide usaha buat bunda-bunda di rumah juga loh. Untuk cara pembuatannya, yuk simak video ini sampai selesai. Sebelumnya, mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu 130 sampai dengan 140 ml susu cair dingin, 230 gram tepung terigu protein tinggi, 35 gram margarin, 4 gram ragi instan, 2 butir kuning telur, 20 gram tepung taro, seperempat sendok teh garam, dan 30 gram gula pasir. Untuk cara pembuatannya, campurkan bahan-bahan kering ke dalam wadah, seperti tepung terigu, tepung taro, gula pasir, dan juga ragi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Di sini saya aduk menggunakan spatula hingga semua bahan ini tercampur merata. Kemudian, pasangkan wadah mixer ke badan mixer. Lalu, aduk dengan menggunakan kecepatan rendah. Kemudian tambahkan kuning telur dan juga susu cair dingin secara bertahap, disesuaikan dengan kelembaban adonan. Lalu mixer hingga setengah kalis. Setengah kalis yaitu semua adonan sudah membentuk gumpalan seperti ini. Selanjutnya, tambahkan garam dan juga margarin. Lalu aduk dengan mixer pada kecepatan tinggi. Di sini saya gunakan pada kecepatan 5 atau 6. Lalu aduk hingga kalis sempurna. Kalis sempurna yaitu saat adonan tidak lagi lengket di tempat adonan mixer. Maka itu menunjukkan adonan telah kalis dan siap untuk proses selanjutnya. Jika adonan sudah kalis, kemudian bulatkan adonan seperti ini. Lalu letakkan di dalam wadah dan istirahatkan selama lebih kurang 15 menit dengan cara ditutup kain serbet seperti ini. Setelah 15 menit, keluarkan adonan dan letakkan di atas alas kerja, kemudian kempeskan menggunakan tangan agar udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Lalu potong timbang adonan dengan berat 35 gram per adonan. Selanjutnya, bulatkan adonan seperti ini, kemudian rounding hingga permukaan mulus, lalu letakkan di atas wadah yang sudah ditaburi tepung. Lakukan hingga selesai, kemudian istirahatkan selama 30 menit dengan cara ditutup dengan kain serbet. Setelah 30 menit, adonan sudah mulai lebih mengembang. Kemudian, kempeskan adonan menggunakan cetakan seperti ini. Jika tidak ada, bunda-bunda bisa menggunakan tangan ya. Selanjutnya, cetak menggunakan cetakan donat yang bolong di tengahnya seperti ini. Untuk bagian tengahnya bisa disisihkan dan digoreng, sedangkan untuk sisa pinggirannya bisa dicocang dan dibentuk bulat seperti ini. Ini juga cukup menarik untuk dinikmati. Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai, lalu istirahatkan selama 15 menit dengan cara yang sama, yaitu ditutup dengan kain serbet. Adonan yang sudah diistirahatkan kemudian siap untuk digoreng. Di sini untuk tahap awal saya akan menggoreng bagian tengah donatnya terlebih dahulu. Digoreng hingga semua sisi kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Tahap selanjutnya yaitu menggoreng bagian donat ring. Lakukan dengan cara yang sama, yaitu goreng hingga satu sisi kecoklatan lalu balik. Dan jika sudah kecoklatan satu sisi, kemudian angkat dan tiriskan. Tahap yang terakhir yaitu menggoreng donat cocang.
Lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Ini dia donat yang telah selesai digoreng, tampilannya warna ungu. Dan untuk teksturnya ini lembut banget bun. Dan rasanya ini tentunya sangat enak. Tahap berikutnya yaitu yang paling ditunggu-tunggu dari pembuatan donat, yaitu pemberian topping di bagian atasnya. Di sini saya akan mengoleskan buttercream terlebih dahulu di bagian atas donatnya. Lakukan hingga selesai. Jika semua bagian permukaan donat sudah diolesi dengan buttercream, selanjutnya di sini saya beri parutan keju, yaitu taburi keju di bagian permukaan donat seperti ini. Lakukan hingga selesai. Kemudian saya juga menambahkan buah stroberi untuk mempermanis tampilannya. Tara, ini dia tampilan akhirnya. Cukup manis ya bunda-bunda, dengan taburan keju di atasnya serta buah stroberi. Membuat tampilannya jadi lebih segar dari warna asal donatnya yang warna ungu. Dan untuk teksturnya ini lembut banget dan juga recommended buat jadi ide usaha bunda-bunda di rumah juga. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman dan kerabat bunda-bunda ya. Jika ada salah, mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.